Ailisi sudah lama bersembunyi di sampingku. Akhirnya kau bertindak. Lin Fen, sebagai Dewa Perang Utara, asalkan mau bekerja untuk negara Sakura, kami bisa memberimu harta yang tak terhitung, bahkan aku. Bisa saja, loh? HMPH, kalian ini cuma sekumpulan anjing. Serahkan Ailisi. Aku bisa membiarkan kalian mati dengan tubuh utuh. Kalau kau tidak tahu terima kasih, jangan salahkan aku. Bana. Selamat, Yang Mulia, berhasil memberantas kekuatan Sakura di dalam negeri. Ailisi mana? Pemimpin geng Ailisi menghilang tanpa jejak. Mungkin dia melarikan diri. Sudahlah, Ailisi kecil. Tidak akan membuat masalah besar. Ada kabar lagi, baru saja mata-mata bilang. Menemukan lokasi ibumu dan Nona Yanran. Siapkan helikopter segera. Su Yanran. 3 tahun, akhirnya kutemukan juga. Bos Lu, kalau menentuku ada yang kurang sopan, aku minta maaf. Serahkan semuanya padaku, kumohon. Lepaskan Yanran kami. Kau ini siapa? Berani menghalangiku. Lu Yancheng, jangan keterlaluan. Keterlaluan. Masih ada yang lebih keterlaluan. Tuan Lu, kumohon lepaskan kami. Orang tua brengsek. Kalau ikut campur lagi, aku kirim kau menemui anakmu. Bersihkan, jangan khawatir. Jangan salahkan aku, salahkan dirimu karena menyinggung Tuan Lu. Berhenti. Ini bukan Lin Fen? Kok kakinya sudah sembuh? Berani ikut camper urusan Tuan Lu? Merebut wanita dariku, kau tidak lihat diri sendiri? Kau pantas? Bajingan, aku akan mencincangmu. Sampah sepertimu berani sombong di depanku? Oh ya, pacarmu akan kujaga baik-baik. Lu Yancheng, aku lawan kau. Bawa pergi. Hitaskan Yurat Tangon dan kakinya, buang ke utara. Bayarkan Jamadi Perlahan. Lu Yancheng. Anak buah Lu Yancheng. Hari ini kamu beruntung, aku akan membuatmu menyaksikan. Dasar perempuan tua sialan. Masuk neraka. Kamu. Apa yang mau kamu lakukan? Aku beritahu, aku adalah orang keluarga Lu. Keluarga Lu? Cuma semut saja, bisa dihancurkan dalam sekejap. Berani beraninya kamu menghina keluarga Lu. Yang Master Lu tidak akan membiarkanmu lolos. Lu Yancheng? Sampah saja. Sebentar lagi, dia akan menyusulmu ke bawah. Denyut nadi lemah, napas kacau. Harus meminta bantuan Master Mo. Halo, Mei Gui. Segera beritahu Master Mo, dalam waktu setengah jam. Aku harus bertemu Master Mo di rumah sakit Jiangcheng. Saya. Bicara. Yang Mulia, ibu Anda sudah sampai di rumah sakit Jiangcheng. Selain itu, ada kabar tentang Nona Su. Cepat katakan. Ada orang yang melihat jejak Nona Su di lelang keluarga Lu. Dan lelang terdekat. Waktunya hari ini. HMPH, kalau mereka cari mati, aku akan kabulkan. Beritahu pasukan naga pembantai di Jiangcheng. Hari ini aku akan menghancurkan keluarga Lu. Perintah Yang Mulia, mulai hari ini keluarga Lu harus hangus menjadi abu. Sayap.
Berhenti. Tahu ini tempat apa? Ini Zhangcheng. Lelang keluarga Lu yang terkenal, bukan tempat sembarang orang bisa masuk. Aku datang untuk ikut lelang. Wahahaha, apa ini? Dasar kamu kelihatan miskin, mau ikut lelak lagi. Tahu ini tempat apa? Orang di sini semuanya kaya dan berkuasa. Cek aset minimal 50 juta, masa kamu? Gaya lusuh begini, seumur hidup belum pernah lihat. Uang sebanyak itu kan? Kalau aku punya 50 juta. Kalau kamu punya 50 juta, aku akan berlutut. Panggil kamu ayah. Lihat baik-baik, ini kan wilayah keluarga Lu. Di Jiangcheng, keluarga Lu bilang 1. Tak ada yang berani bilang 2. Kalau kamu berani kau second. Malam ini tinggal di sini saja. Sisanya. Tunggu. Kalau kamu tidak punya 50 juta, gimana? Terserah kamu mau apa. Kalau kamu tidak punya 50 juta, lewati dari bawahku. Teriak 3 kali ayah, aku sampah. Setuju. Nah, kalau kamu menyerah sekarang, masih ada waktu. Betul. Jangan sampai kala nanti. Sudah dan panggil kami ayah. Cek saldo. Apa di dalamnya tidak ada uang sama sekali? Sudah kuduga. Anak ini dari ujung kepala sampai ujung kaki compang-camping. Tidak terlihat seperti orang kaya. Berapa uang di kartuku? Beritahu dia. 30 miliar. Kamu siapa sebenarnya? Maaf ayah, bukan. Kekek, aku salah, aku buta mata. Aku salah. Sekarang, aku boleh masuk kan? Silakan masuk. Yanran tunggu aku. Selamat malam semuanya, selamat datang di lelang keluarga Lu. Saya adalah lelang malam ini. Tanpa basa-basi, mari kita mulai lelang. Pertama, lukisan pegunungan 1000 li, harga dasar 50 juta. 51 juta. juta pertama, selamat terjual. Terakhir, ini adalah bintang utama kita. Barang lelangnya adalah gadis tercantik pertama di kota Jiang, putri sulung keluarga Su. Su Yanran. Teriak, cepat teriak untukku. Cepat teriak. Cepat, kesabaranku terbatas, cepat teriak. Cepat teriak untukku. Semakin menakutkan semakin baik, semakin gugup semakin baik. Cepat tunjukkan pada mereka, ternyata putri sulung keluarga Su. Dulu keluarga Su adalah keluarga pertama di kota Jiang, sayangnya. Keluarga Su salah urus, akhirnya berujung bangkrut. Ya, dengar-dengar setelah keluarga Su jatuh, putri Su tidak tahu kemana perginya. Tak disangka, ternyata dikurung oleh keluarga Lu. Wanita ini cukup berani, aku mau. Cepat keluar. Teriak, angkat kepala, lihat mereka, cepat. Semua teriak, cepat, ikut aku berkeliling, cepat. Kakak Jin, apa aku tidak cukup berani? Cukup berani. Begini, kamu tunjukkan pada kakak Jin. Aku lihat seberapa beranimu. Cepat, lebih cepat, nah begitu. Masuk sekarang. Lelang dimulai, harga dasar 100 juta. Kenaikan harga minimal 100 juta per tawaran. Tunggu sebentar. Dulu, dia adalah wanita tercantik di Jiangcheng. Aku ambil 1 miliar. Memang pantas disebut sebagai salah satu dari 3 keluarga besar di Jiangcheng. Tuan Wang begitu mudahnya mengeluarkan 1 miliar. Ya, keluarga Wang sudah mulai berekspansi ke luar negeri. Mereka sudah memonopoli lebih dari 60% rute pelayaran laut. Benar-benar keluarga kaya raya. 1 miliar pertama. Hahaha, 1 miliar kedua. Akhirnya, kamu tidak datang juga? 1 miliar ketiga. Siapa yang berani? Lin Fan. Dasar sampah, berani mengacau di acara keluarga Lu.
Lu Yancheng, jika kau berani menyentuh Su Yanran, aku akan menghancurkan keluargamu. Hancur lebur. Di wilayah keluarga Lu. Berani bicara seperti itu? Sungguh berani. TAPI. Aku ingin melihat bagaimana kau bisa menghancurkan keluarga Lu. Lu Yancheng, aku akan mencincangmu. Kau pantas? Aku akan tunjukkan bagaimana aku menyentuhnya hari ini. Bagaimana aku menyentuhnya. Ah, Aku akan membuatmu mati tanpa kuburan. Di Jiangcheng, banyak yang ingin aku mati. Dasar Sampa, kau siapa? Penjaga. Mati di mana? HMPH, anak buahmu sudah kuselesaikan. Sampa, jika kau maju selangkah, aku akan membunuhnya. Lepaskan dia. Aku akan memberimu jenazah utuh. Jika tidak, aku akan menghancurkanmu sampai debu. Lin Fan, keluarga Lu bukanlah sasaran empuk. Ini adalah sandaranmu? Sampa, sekarang berlututlah. Sujud beberapa kali, panggil aku kakek. Jika aku senang, aku akan membiarkanmu hidup. Bagaimana? Ternyata, kau dan keluarga lu, sampah seperti kalian. Tidak pantas ada di dunia ini. Sampa, kau pantas bicara seperti itu? Aku akan membuatmu tahu. Keluarga Lu bukanlah yang bisa kau lawan. Keluarga lu? Hanya semut. Petugas patroli bertugas. Yang tidak berkepentingan segera pergi. jika tidak pergi dalam 3 detik, akan dianggap sebagai kaki tangan keluarga Lu. Sampa, cuma 2 cosplay bikin aku percaya? Sampah ya tetap sampah. Taruh senjatamu, kubiarin mayatmu utuh. Siapa berani sentuh aku, ku bawa dia mati bareng. Yanran maaf, aku terlambat. Keluarga Lu terlalu kuat. Kau tak bisa melawan. Tenang, selanjutnya serahkan padaku. Kau istirahat dulu. Jingji, Ya, bawa dia pergi. saya. Badan Inspeksi mendapat perintah atasan untuk menyelidiki kembali pembantaian keluarga Lin 3 tahun lalu. Tidak mungkin. Badan Inspeksi bawahan Sang Junjungan, mana mungkin ada di sini. Ini pasti palsu. Aku akan laporkan ke Junjungan. Dan menangkap kalian semua. Dasar pelacur. Berani mukul aku? Lu Yancheng, kejahatanmu sudah tak terhitung. Ini akibatmu. Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Keluarga Lu tidak melakukan hal ini. Kau yang memfitnah. Semua ini palsu. Hari ini keluarga lu akan kubasmi. Kejahatan berujung kebinasaan. Bawa dia dan eksekusi bersama keluarga lu. Tidak boleh. Kalian tak bisa sentuh aku. Aku orangnya Murong Kuohai. Dia didukung keluarga nomor 1 di ibu kota. Keluarga Murong, kalian berani sentuh aku. Dia takkan membiarkan kalian. Murong Kuohai. Jangan-jangan dia juga terlibat kejadian waktu itu? Keluarga Lu sudah kelewat jahat, pantas dihukum mati. Dan kau Lu Yancheng, akan kubiarkan hidup, tak bisa mati pun tak boleh. Tidak boleh. Kalian tak bisa sentuh aku. Halo? Apa? Ibu. Pamo, bagaimana keadaannya sekarang? Zhang Jie. Tuan Lin, luka ibumu sudah kuperiksa. Tidak parah, tapi saat aku hendak memeriksa ibumu, suster kecil ini malah menghalangkaiku. Tidak parah. Dukun kampung berani ngomong. Rumah sakit kami punya peralatan medis tercanggih. Nenek tua ini, luka dalam luar sangat parah, ditambah sudah tua. Umurnya paling tinggal 2 minggu. Apa yang kamu katakan tidak serius. Kamu pasti anak si nenek tua ini, kan? Aku sarankan kamu, lebih baik minta orang dari rumah sakit kami untuk mengobatinya. Jangan minta orang-orang yang tidak jelas seperti ini. Kalau tidak, dia bisa mati karena pengobatan mereka, lalu menyalahkan rumah sakit kami. Nah, ini tagihanmu. Kamu harus segera isi ulang uangnya, kalau tidak si nenek tua ini hanya bisa tidur di lorong. Aku baru saja mengisi 10.000, kau sudah habis? 10.000? Kamu pikir itu cukup? Rumah sakit kami adalah rumah sakit swasta terbesar di Jiangcheng dengan fasilitas medis terbaik. Kalau tidak punya uang, jangan datang. Kamu. Apa kamu? Aku sarankan kamu segera bayar.
Kalau tidak, aku akan segera mendorong ibumu ke lorong. Nanti kalau oksigen dan obatnya putus, lihat berapa lama ibumu bisa bertahan. Bisa bertahan berapa lama? Kurang ajar. Bagaimana kamu bicara? Kamu tahu siapa yang sekarang di sini? Siapa lagi? Cuma nenek tua yang hampir mati. Sebagai staf medis di rumah sakit terbesar di Jiangcheng. Inikah profesionalismu? Kalau tidak punya uang, jangan berobat. Orang miskin. Berani bicara seenaknya di rumah sakit kami. Kalau berani, bawa. Nenek tua ini pergi. Kalau kamu berani menghina ibuku sekali lagi, aku akan tutup rumah sakit ini. Percaya tidak? Kamu pikir kamu siapa? Orang miskin berani. Berbuat seenaknya di rumah sakit kami. Tunggu saja. Aku akan membuatmu dan nenek tua ini membayarnya. Siapa yang sak di sini? Ini bukan teman kuliahku yang tidak berguna, Lin Fen. Kenapa? Mengemis sampai ke rumah sakit kami? Menghina pasien seperti ini, inikah kualitas staf medis? Rumah sakit Jiangcheng? Dr. Su, orang ini adalah anak dari nenek tua yang hampir mati. Tidak tahu dari mana. Dia bawa dukun, pikir bisa menyembuhkan. Nenek tua yang hampir mati ini. Aku menasihati mereka dengan baik, malah dipukul. Sayang. Lin Fan. Orang tidak berguna, berani memukul staf rumah sakit kami. Percaya tidak, dengan satu telepon, tidak ada dokter. Yang berani menyentuh nenek tua yang hampir mati ini. Berani. Berani sentuh ibuku sedikit saja. Aku akan membuatmu dan rumah sakit ini lenyap. Percaya tidak? Dia panik. Lin Fen, kita kan teman sekelas. Aku tidak kejam, begini saja, sekarang berlututlah. Dan sujud 3 kali. Ucapkan 3 kali lagi dengan lantang, bahwa dirimu adalah sampah, lebih rendah dari babi dan anjing. Kalau aku sedang baik hati, mungkin aku akan melepaskanmu. Aku rasa nanti yang akan memohon padaku adalah kamu. Direktur datang. Direktur, bagaimana bisa Anda datang? Anda tidak memberitahu sebelumnya. Aku bisa menjemput Anda lebih awal. Suan, kamu pikir apa yang kamu lakukan? Aku tidak tahu, dulu aku ingat ibumu. Dari keluarga Wang di Jiangcheng, aku tutup mata saja. Tapi hari ini kamu berani sekali. Membuat masalah besar seperti ini. Bukan, Direktur. Ini semua ulah anak ini. Dia tidak punya uang, malah membuat keributan di rumah sakit kita. Direktur, Anda harus membela aku. Cayam, Tuan Lin juga bisa kamu fitnah? Hormat kepada Tuan Lin. Hormat kepada Shifu. Kalian berdua, masih diam saja? Cepat, minta maaf kepada Tuan Lin. Bukan, Direktur, apakah Anda sudah pikun? Dia hanya orang miskin, bahkan uang untuk mengobati nenek tua ini. Tidak punya, malah meminta aku minta maaf padanya. Suan, mulai hari ini, kamu tidak perlu datang bekerja lagi. Kamu sudah dipecat dari rumah sakit Jiangcheng. Dan di Jiangcheng, tidak ada satupun rumah sakit yang berani menerimamu. Direktur, aku salah. Aku tidak seharusnya berkata kasar. Director, aku salah. Tuan Lin. Tuan Lin, maafkan aku. Ini semua salahku. Aku lebih rendah dari babi dan anjing. Ini semua salahku. Maafkan aku. Cukup. Masalah kecil seperti ini, urus sendiri. Jangan mempermalukan diri di sini. Lin Fen, kalau kamu tidak punya hati, jangan salahkan aku tidak punya belas kasihan. Sepupu, kamu harus membela aku. Tuan Lin, beruntung tidak mengecewakan, penyakit ibumu sudah diobati. Aku yakin tidak lama lagi akan sembuh. Laumo, terima kasih tidak terucapkan. Kebaikanmu akan kuingat. Tuan Lin terlalu sopan. Sudah lama tidak bertemu guru, tidak menyangka. Bertemu lagi dalam keadaan seperti ini. Sudah, tidak usah banyak bicara. Hari ini memanggilmu, selain menangani masalah ini, ada satu hal lagi yang perlu kamu lakukan. Shifu, silakan bicara. Kita baru saja tiba di Jiangcheng, belum memiliki dasar yang kuat. Ada satu hal yang perlu kamu selidiki segera. 3 tahun yang lalu, pembantaian keluarga Lin, dalang sebenarnya di balik ini. Dulu keluarga Lin dimusnahkan, pasti ada pihak lain yang terlibat. Karena ini perintah guru, aku akan berusaha sekuat tenaga. Lapor, Yang Mulia, keluarga Lu di Jiangcheng telah dibinasakan. Pelakunya adalah inspektorat. Selain itu, dikatakan bahwa Sanzun Lin Fen pernah muncul di Jiangcheng. Suruh gue show pergi ke Jiangcheng. Beritahu dia, pembunuh kakaknya ada di Jiangcheng. Hormat, Yang Mulia. Tidak perlu basa-basi. Yang Mulia, urusan apa yang membawa Anda ke sini? Bukan urusanmu untuk menanyakan hal itu. Kalian hanya perlu membantuku mencari seseorang. Bolehkah saya tahu siapakah orang itu? Lin Fan.
Tampaknya kau sudah lama menyadari kehadiranku. Sikapmu seperti ini sulit untuk tidak diperhatikan. Katakan, siapa yang mengirimmu? Keluarga Lu? Keluarga Wang? Atau keluarga Enyurong? Jangan pedulikan dari keluarga mana aku. Hari ini kau harus mati. Siapa sebenarnya yang mengirimmu? Halo, Pak Mo. Ada seseorang di sini yang belum boleh mati. Aku butuh bantuanmu. Enyurong, kuharap ini bukan orangmu. Kalau tidak, perbatasan utara yang baru tenang akan kembali kacau. Halo. Yang Mulia, setelah Gui Shou siuman, dia melukai Pak Mo dan pergi ke kediaman Nyonya. Apa? Ah, Jangan berteriak. Aku tidak keberatan membunuhmu sekarang. Yanran. Yanran, kau baik-baik saja? Lin Fen tadi. Kau cari mati. Hari ini adalah hari kematianmu. Enggak kesidahan yang lalu. Ketika kau memben gue mian? Semua orang yang kubunuh adalah penjahat yang merugikan negara dan rakyat. Mereka pantas mati. Hahaha. Pantas mati, katamu? Kalau begitu, hari ini giliranmu. Ah, Mei Gui, datanglah ke ruang rahasia. Lin Fen, aku akan mengambil nyawamu. Gui Shou, lebih baik kau beritahu. Dalam sebenarnya, aku masih bisa memberimu jenazah utuh. Jangan bermimpi. Biarpun aku mati, aku akan menjadi hantu pembalas dendam. Kurang ajar. Tahanan masih berani bekerja sombong. Lin Fan, jangan pernah melepaskan aku, atau aku akan membunuh seluruh keluargamu. Mei Gui, aku tidak peduli metode apa yang kau gunakan. Dalam 10 menit, aku harus tahu siapa dalam sebenarnya. Baik, Yang Mulia. Nikmatilah 10 menit terakhirmu di dunia ini. Kau seharusnya bersyukur, kau hanya punya 10 menit. Untuk merasakan caraku. TAPI. Aku jamin, 10 menit ke depan akan menjadi kenangan paling menyakitkan dalam hidupmu, hahaha. Ah, Yang Mulia, Apakah bisa aku? lapor Yang Mulia, orang ini telah menjalani pelatihan profesional dan terus menolak mengungkapkan siapa yang ada di belakangnya. Siapa yang mengirimmu? jangan bermimpi, dia pasti akan membalas dendam untukku. Kau dan seluruh keluargamu akan mati bersamaku, hahaha. Ada racun mematikan di giginya, tidak bisa diselamatkan. Tidak. Kalian tidak boleh menyentuhku. Aku adalah orangnya Murong Kuohai. Di belakangnya adalah keluarga Enyurong, keluarga terkuat di ibu kota. Jika kalian menyentuhku, dia tidak akan membiarkan kalian. Suruh seseorang memeriksa gerak-gerik keluarga Enyurong. Yang Mulia, Max Adanda. Ingat, ini tidak boleh diketahui orang lain. Baik, Junjong. Tragedi keluarga Lin dulu, karena sudah lama. Dan banyak pihak yang menggelanji kami, yang paling parah adalah keluarga Wang dari 3 keluarga besar Jiangqing. Tapi bahkan keluarga Wang ingin menghancurkan keluarga Lin juga tidak mungkin. Jadi aku menyimpulkan, di belakang keluarga Wang ada kekuatan yang lebih besar yang mendukung. Tuan Lin, apakah perlu aku bertindak? Sementara tidak perlu. Kekuatan di balik penghancuran keluarga Lin dulu. Aku pasti akan menghancurkannya dengan tanganku sendiri. Berdasarkan petunjuk dari Mei Gui, Wang Sanji dari keluarga Wang, menyewa seluruh klub malam, ini adalah kesempatan langka yang baik. Hey, APA yang kalakukan, tempat ini sudah disua olah Tuan Wang hari ini. Cepat pergi dari sini. Bagaimana jika aku tak masuk? Maka kami akan mematahkan kedua lengan dan kakimu. Dan melemparkanmu keluar dari sini. Hei,
Berisik apa lagi? Kalau masih berisik, aku akan mengulitimu. Kakak Dao, ini bukan urusanku, ini salah anak ini. Sudah kubilang, ini wilayahmu, tapi dia tetap memaksa masuk. Hei anak muda, berani berbuat owner di wilayahku? Percaya tidak percaya? Aku bisa memotong-motongmu dan memberikannya kepada anjing. Dao Baliu. Nama asli Liu Sandao. Sejak usia 7 tahun mengikuti preman jalanan. Sang berkelana, kemudian masuk penjara. Setelah keluar dari penjara, menguasai dunia bawah tanah Jiancheng, lalu diam-diam bergabung dengan keluarga Wang. 3 tahun lalu, bersama keluarga Wang dan Lu. Terlibat dalam pembunuhan keluarga Lin. Apa yang kukatakan benar, bukan? Kamu ini siapa sih? Aku, Lin Fen. Katakan, siapa yang menyuruhmu mencariku? Dan dari mana kamu mendapatkan informasi ini? Apa tujuanmu datang ke sini? Aku datang untuk memintamu membantuku mencari seseorang. Bagaimana kamu tahu aku bisa membantumu? Dao Baliu, aku tidak sedang berunding denganmu, melainkan memberitahumu. Hei anak muda, ini wilayahku, tahu? Kakak, Hanya dengan beberapa orang ini, mau mengalahkanku? Terlalu muluk. kamu tidak tahu apa yang bisa mereka lakukan. Aku beritahu, yang paling rendah penjuara tinju bebas. Hanya kamu sendiri yang berani menawariku? Pukul dia. Sekarang, giliranmu. Hei anak muda. Ini wilayahku, berani beraninya kamu. Siapa yang memberimu keberanian? Kamu begitu yakin dengan pistol di tanganmu itu? Kamu tidak takut mati? Dengan satu tekananku, nyawamu melayang. Tidak percaya? Coba saja. Kalau kamu begitu tidak takut mati, sekarang juga kubunuh kamu. Sekarang, mari kita bahas urusanku. Jangan, Tuan Lin. Kita ini teman, tidak perlu pakai senjata. Merusak persahabatan. Aku lebih suka sikapmu yang keras kepala tadi. Coba kembalikan lagi. Anak buahmu ini, apa iya? Kalian semua keluar, tanpa perintahku. Tidak ada yang boleh masuk. Tuan Lin, sekarang kita bisa bicara. Jangan. Aku datang hari ini untuk memintamu membantuku mencari seseorang. Cari siapa? Wang Sanjin dari keluarga Wang. Sepipiku. Malam ini, makan dan minum sepuasnya, semua tanggunganku. Terima kasih, Kak. Ya, Kak. APA, Lin Fen itu, sok punya latar belakang. Mengusirku dari rumah sakit. Aku kan orangmu, ini kan mempermalukanmu. APA. Lin Fen, kamu yakin orang itu namanya Lin Fen? Aku yakin, di buku rekam medis tertulis begitu, sialan. Kamerala. Kamu yakin orang itu namanya Lin Fen, ya? Ya. Baik, Kak akan membantumu. Kakak benar-benar hebat. Aku akan segera mengurusnya. Wang Sanjin, putra keluarga Wang. Lin Fen, turun. Apa ya istilahnya? Mencari-cari tapi tak ketemu, dapat tanpa susah payah. Jadi aku tak perlu mencarimu. Aku datang hari ini hanya ingin bertanya, 3 tahun lalu. Apakah keluargamu terlibat dalam serangan terhadap keluarga Lin? Kamu sampah, berani menanyakan itu padaku? Anjing, akan lebih rendah dari anjing. Kalau mulutmu keras, aku terpaksa menggunakan caraku sendiri. Untuk denganmu. Kamu sok apa di sini? Kamu berani bersikap di depanku? Aku tidak seperti Lu Yanqing SI Bodoh ITU, yang membiarkanmu hidup selama ini. Baik, aku lihat apa kemampuan putra keluarga Wang. Sampai bisa berkata seperti itu. Orang yang lebih rendah dari anjing, berani bersikap di depanku. Apa gunanya kalian? Orang besar mesak. Kalian tidak lihat? Mengandalkan mereka, kamu pasti kecewa. Lin Fen, baiklah, aku kasih kesempatan terakhir. Kamu berlutut, sujud 3 kali, teriak kakek 3 kali. Mungkin aku akan melepaskanmu. Sepertinya hari ini tidak akan berakhir damai. Pukul dia. Aku akan membuatnya menelan gelas ini hidup-hidup. Aku tanya terakhir kali, 3 tahun lalu. Apakah keluargamu terlibat dalam serangan terhadap keluarga Lin? Aku orang Wang, berani sentuh aku, keluarga Wang tidak akan memaafkanmu.
Kesabaranku ada batasnya, 3 detik terakhir. Kalau tidak bicara, kamu tidak akan pernah punya kesempatan lagi. Untuk berbicara. Baik, ku jawab, dalang di balik kehancuran keluarga Lin adalah Aku di sini, tolong aku. Lin Fan kau. Aku akan mensengkamu berping keping. Tuan Wang, kak dao. Hahaha Lin Fan, kamu sudah tamat. Kamu tahu siapa ini? Ini adalah Raja Dunia Gelap Kota Jiangcheng. Orang-orang memanggilnya Dao Gu, Dao Baliu. Berani beraninya kamu makam-makam tengkanya. Kamu sudah tamat. Dao Gu, anak ini berani buat onar di wilayahmu. Kamu harus kasih dia pelajaran. Tuan Lin. Lin Fan, sujud di depan gue dan ketuk kepala 3 kali. Gue nasihatin Dao Gu biar kasih kamu mayat yang utuh. Dao Ge, dengar-dengar kamu mau serang gue? Boka kurang ajar, berani hina Tuan Lin. Serang. Dao Gu, gue kasih tahu, mulai sekarang sejak ketemu kamu. Gue pukul kamu sekali. Dao Gu, Tuan Lin, tenang saja. Selama gue masih hidup, dia gak akan baik-baik. Pukul. Pukul sampai mati. Kakak sepupu. Anakku. Ini. Ayah, kenapa baru datang? Kita itu sudah mulai sedikit dalam dilaksanakan pada keluarga Lin 3 tahun lalu. Kita harus cepat laporkan ke atas. Laporkan. Waktu itu, ayahku mengatakan barang peninggalan di rumah kakek gue. Sekarang kamu sudah pulang. Kita ambil saja barang peninggalan itu. Baik. Kamu Yasuyan Ron. Lama tidak ketemu, baru pulang langsung bawa suami sampah ini. Mau mencuri ya? Apa-apa saja kamu bawa pulang. Kamu mau apa? Wah, ada APA ini. Aku mau ambil kembali barang peninggalan ayah. Barang rongsokan itu, pegang saja aku jijik. Buat APA kamu ambil? Bukan kuma jalan sampai jualan kaki 5 ITU? Sudah gak tahu aku buang kemana. Apa? Sayang, kamu kenapa? Ini adikmu ya? Ayah, bos Zhao. Sekarang jam berapa? Cewek cantik, ikut orang gagal ini dapat apa sih? Mending langsung nikah sama gue aja, mas kawinnya 3 juta. Asal kamu angguk, langsung transfer ke rekeningmu. Terima kasih atas kebaikan Bos Hao. Tapi aku sudah punya suami. Bos tahu ya? Saran gue, sebaiknya kamu cepat-cepat. Buang jauh-jauh pikiran itu. Agar tidak terkena imbasnya. Di kota Jiangcheng ini, orang yang gak bisa gue ganggu memang banyak. Tapi di tipe ini, pasti tidak ada kamu. Lin Fan, kamu memang sampah. Kamu tahu dia siapa? Dia adalah Bos Zhao dari grup Zhao, kekayaannya miliaran. Dia menghancurkanmu semudah minum air. SSSD, rendah hati, rendah hati. Bukankah begitu? Waktu muda tidak tahu diri, dia membangun bisnis sebesar ini. Sayang, asal kamu mau menikah denganku, aku akan menjadikanmu direktur utama grup Zhao. Bagaimana? Ya ampun. Direktur utama grup Zhao. Gajinya puluhan juta setahun. Yanran, terima saja, ini kan rezeki nomplok dari langit. Kalau ada yang melamarku seperti ini, aku pasti terbangun sambil tertawa. Kamu bayar pun belum tentu ada yang mau. Yanran, tenang, aku pasti memberimu grup yang lebih besar dari grup Zhao. Nanti, uang hanya sekadar angka belaka. Hahaha. Lin Fan, dasar sampah, berani sekali kau bicara. Kamu tahu tidak apa artinya miliaran? Mungkin, mimpi pun kamu tidak pernah lihat uang sebanyak itu. Sampah tetap sampah, berani juga ngomong begitu. Aku pasti memberimu grup yang lebih besar dari grup Zhao. Nanti, uang hanya sekadar angka belaka. Aku tidak peduli kau bohong atau tidak, tapi sepengetahuanku, di negeri naga ini, orang yang punya kemampuan seperti itu, tidak sampai 3 orang. Kebetulannya, di antara mereka, tidak ada yang margalin. Lin Fan. Asetku ada di luar negeri. Kalau aku mau, uang hanya angka belaka. Lin Fan, dasar sampah, kau benar-benar bisa ngibul. Kenapa tidak bilang saja kau ini dewa perang utara? Kurasa Lin Fan si sampah ini masih berhayal siang bolong. Oh baik, segera sampai.
Wanita sebaik ini tidak pantas untukmu. Aku sarankan kau. Selesai. Benar, hanya Bos Zhao. Pria hebat seperti ini yang pantas memilikinya. Betul sekali kata-katamu. Malam ini aku akan memberimu hadiah spesial. Hah? Tunggu saja. Cepat atau lambat kau akan jadi milikku. Ayo pergi. Ayo, Berhenti. Siapa yang menyuruh kalian pergi? apa maksudmu? Yan Ran. Kamu tinggal di rumah beberapa hari saja. Aku akan menyiapkan beberapa perhiasan untukmu, biar kamu bisa. Dengan megah pergi ke keluarga Zhao. Aku tidak akan menikah. Aku sudah punya Lin Fen. Hah, dia? Saya busikai to you? Lupakan saja. Bos Zhao memberimu 3 juta. Ditambah lagi mas kawin sebagai manajer umum grup Zhao. Ini rezeki nomplok, kamu ini. Jangan bermimpi lagi, ikutilah dengan baik ke keluarga Zhao. Kamu melayani Bos Zhao dengan nyaman. Kalau dia senang, kamu pasti dapat keuntungan. Tidak masuk akal. Yanran, kita pergi. Jangan pergi. Zhao Yanran. Dia adalah anggota keluarga kami, kamu tidak berhak membawanya pergi. Hari ini aku akan membawanya pergi, mau tidak mau. Yanran, bukankah kamu ingin barang peninggalan ayahmu yang tidak berguna itu? Asal kamu tinggal di rumah dengan baik selama 3 hari. Aku akan memberikannya padamu. Lin Fen, aku harus mengambil kembali peninggalan ayahku. Baik, Yanran, tunggu aku. 3 hari lagi, aku akan membuat keluarga Zhao berlutut memohon ampun di depanmu. Sungguh memalukan. Kamu? Kamu pantas? Penampilanmu yang melarat. Kalau aku jadi kamu, aku akan cari tanah dan mengubur diri, biar tidak mempermalukan diri. Yang mulia, sudah jelas, grup Zhao sekarang dikuasai oleh Zhao Jiangwo dengan 87%, sisanya 13%. Dibagi oleh 13 pemegang saham, dan Zhao Jiangwo juga adalah anggota cadangan dari inspektorat Anda. Karena sudah datang, mari kita lihat. Entah bagaimana grup Zhao bisa membuat Yang Mulia marah. Berhenti. Ini adalah grup Zhao, bukan tempat untuk sembarang orang. Kurang ajar, Leonardo. Tahukah kamu siapa yang berdiri di depanmu? Telepon Zhao Jiangwo. Suruh dia turun menjemputku. Baik. Kakak, aku tidak salah dengarkan? Dia bilang siapa yang harus turun? Menurutku, ini pasti 2 orang gila yang entah dari mana, sedang membual. Aku bilang, kalian berdua. Tahu siapa Zhao Jiangwo? Dia adalah bos besar dari grup Zhao kami. Jangan bicara tentang kalian berdua, bahkan Gubernur Jiang Cheng pun. Saat mereka mengenai bos kami, mereka pasti akan terkesan. Benar, dengan kemampuan mereka berdua, pantaskah? Saya Pak? Baik-baik saja. Yang Mulia, teleponnya sibuk, tidak bisa dihubungi. Apakah tidak terhubung, atau sebenarnya tidak ada nomor kami? Nomor telepon bos besar? Kurasa, ada orang yang ingin berbuat curang di sini. Berpura-pura, mencoba mencuri rahasia grup Zhao kami. Kalian, Kita pulang dulu, besok kembali. Berhenti. Ini adalah grup Zhao. Bukan tempat yang bisa kalian datangi, dan tinggalkan sesuka hati. Menurutmu, apa yang ingin kau lakukan? Ini sederhana, mudah saja. Asalkan kau melewati bawah kakiku. Merangkak, lalu berlutut dan panggil aku kakek 2 kali. Aku akan membiarkan kalian pergi. kau, Aku bisa berlutut, tapi tanyakan pada majikanmu, beranikah dia membuatku berlutut? Jangan kurang ajar. Kau pikir kau siapa? Kurasa kau sudah bosan hidup. Hari ini, aku akan mengabulkan keinginanmu. Hentikan. Berantem di depan pintu grup, tidak pantas. Oh Zhao, orang ini di dalam pintu. Mengkirikan, Jilas bukan orang baik. Diam. Tamu penting akan datang, jangan cari masalah. Yang Mulia, orang ini adalah bos grup Zhao. Zhao Jiangwo. Lihat dulu apa yang ingin dilakukannya. Anggota cadangan inspektorat. Hormat pada utusan King Long. Selidiki mengapa utusan King Long datang. Grup Zhao, biarkan dia hidup 2 hari lagi. Baik, Yang Mulia. Ayo pergi. Bukankah ini orang yang beberapa hari lalu berbicara senaknya di keluarga Lin? Si sampah itu? Ada apa hari ini datang ke sini? Sudah, 2 orang ini sepanjang pagi ada di perusahaan. Mencurigakan, jelas ini mencuri. Rahasia perusahaan. Omong kosong. Perusahaan sampah seperti ini, diberikan pun aku tidak mau. Kau beruntung sekali. Beberapa hari lalu membawa wanita cantik. Hari ini ganti lagi. Bagaimana, cantik? Ayo naik dan bermain denganku. Kurang ajar. Aku suka tipe perempuan seperti kau. Pedas. Aku sarankan kau minta maaf, atau tanggung sendiri akibatnya. Tanggung sendiri?
Aku beritahu, kau tidak tahu ini wilayah siapa? Di sini, akulah yang berkuasa. Aku sarankan kau segera minta maaf padaku. Serahkan gadis ini padaku, atau aku akan membuatmu berbaring di rumah sakit sisa hidupmu. Kalian berdua ngapain? Cepat serang dia. Tangkap perempuan ini, hukum di tempat, cepat. Gimana, Tuan Sao? Mau coba lagi? Berani sekali kau. Jangan pergi, kubunuh kau. Ayah, apa yang terjadi? Tidak tahukah hari ini ada tamu penting? Masih berantem di sini. Yang Mulia King Long, ini anak saya. Zhao Tianken. Hormat kepada Yang Mulia King Long. Ayah, begini ceritanya. Kedua orang ini mau mencuri rahasia grup Sao, ketahuan sama saya. Lalu memukul satpam kita. Lihat, saya sampai dipukul. Jasar. Apa yang dikatakan anak saya benar? Memangnya kenapa? Hahaha. Berani sekali kau bicara seperti itu. Hari ini, entah kau mencuri atau tidak. Rahasia Sao, kau takkan pergi. Tangkap dia. Tuan, tanpa periksa kebenaran kata Zhao Tiancheng. Langsung bertindak, tak takut ketahuan pasukan naga? Kalian berdua mencuri rahasia Sao. Cepat. Menyerah. Kalau begitu, sudah waktunya grup Zhao ganti pemimpin. Oke, berani lancang bicara di depan. Yang Mulia Qinglong. Serang. Kau. Saya sekarang anggota resmi Inspektorat. Berani sentuh saya? Tidak takut balas dendam Inspektorat. Kita akan bertemu lagi. Ayo pergi. Yang Mulia Qinglong, tunggu sebentar. Bersihkan grup Zhao untuk saya. Sebelum besok, saya mau semua saham mereka. Siap, Junsu. Yanran, tunggu aku. Bos, gawat. 4 jam lalu, saham kita anjlok, perusahaan sudah. Siapa? Siapa yang menghancurkan keluarga Sao? Serang. Siapa kau? Berani berbuat seperti ini di Sao? Tidak takut Inspektorat? Inspektorat urus. Minggir. Presiden Zhao. Sebentar lagi bukan lagi. Kau menghindar pajak dan utang 5 miliar ke ban. Sekarang, saham grup Zhao otomatis jadi jaminan. Pinjaman? Tidak mungkin. Sudah. Kelompok Zhao bukan milikmu lagi. Besok ada rapat pemegang saham, semua harus hadir. Bos baru akan datang sebentar lagi. Bersemangatlah. Duduk yang baik. Ini bukan pencuri kemarin? Sedang kesal karena kejadian kemarin. Tidak ada tempat untuk melampiaskan. Datang sendiri. Kalian berdua mulai besok tidak perlu datang kerja lagi. Apa-apaan ini? Berani sok jago di sini? Kau pikir kau siapa? Bos kelompok Sao? Dia pasti gila. Menganggap dirinya sebagai bos kelompok Sao. Bagaimana jika aku benar-benar? Jika kau benar-benar bos kelompok Sao, maka aku adalah bapaknya bos kelompok Sao. Lin Fan, sampai seperti kau berani mangkul di sini? Bos Sao, anak ini tidak waras. Jangan dihiraukan, kalian berdua jaga dia. Jangan bayarkan dia masak. Kau mau pergi sendiri atau kami yang mengusirmu? Aku sudah sampai, turun dan jemput aku. Kenapa? Bukannya kau bilang kau bos kelompok Sao? Kenapa bahkan tidak bisa masuk ke perusahaan sendiri? Kalian berdua lebih baik pikirkan bagaimana nanti. Jangan-jangan yang kau maksud. Sao yang kelompok Sao, Bos Xiao, kau pantas. Dia pemilik perusahaan bernilai miliaran, bukan untuk sampah sepertimu. Berani menyebut namanya. Semoga saat Xiao Jianwo datang, kalian tidak memohon padaku. Jika kau bisa membuat bos Sao menjemputmu, tidak perlu memohon, aku akan berlari telanjang sambil berdiri terbalik. Bos Lin, Anda sudah datang. Kalian berdua satpam, tidak membiarkanku masuk, ini keinginanmu. Atau keinginan kelompok Xiao? Bos Lin. Kalian berdua mulai sekarang bukan bagian dari kelompok Sao lagi. Sekarang pergi dari sini. Bos Lin, menurut Anda bagaimana penangananku? Sudah jam berapa belum datang? Bagaimana kau bisa masuk? Ini tempat dudukmu? Penkan. Bukannya mau rapat pemegang saham? Mulai saja. Kau pikir kau siapa? Mau rapat pemegang saham? Kau pikir kau bos baru kami? Hilya. Ini sikapmu terhadap bos? Lin Fen, aku pikir kau sudah gila. Kalau bukan karena wanitamu akan segera menjadi milikku. Aku sudah memaafkanmu, sekarang bangun. Sujud 99 kali, kalau tidak. Hanya ini? Kurang. Kok kurang?
Anjing kurang ajar, Parani melawan. Berani bicara senaknya di depan Bos Lin. APA, Bos Lin siapa? Lin Fan, Bos Lin. Bos Lin baru saja membeli perusahaan kami beberapa hari lalu. Sekarang grup Zhao sudah milik Bos Lin. Tidak mungkin, ayah kamu bohong. Si sampah ini, mana mungkin bisa membeli grup Zhao? Buka matamu lebar-lebar, lihat baik-baik. Dasar anak durhaka, cepat minta maaf ke Bos Lin. Aduh, sialan. Bos Lin. Maaf, ini benar-benar. Saya yang buta, tidak mengenali Anda. Identitas asli Anda. Minggir. Ha, Aku ingat di keluarga Lin, kamu tidak bilang begitu. Bos Lin, maafkan saya. Saya salah besar, berani-beraninya menyentuh wanita Anda. Tunang, saya akan segera minta maaf padanya. Ya, segera. Sekarang, mari kita bicara soal perkembangan grup Zhao. Su Yanran, aku walau ibu tirimu, tapi aku cukup baik padamu. Kamu begini perlakuannya pada kami? Kamu, Su Yanran, perempuan tak tahu malu. Pelacur, di luar menggoda pria lain. Merusak nama kami. Kasihan anakku, yang suci ini, karena kamu dicibir orang. Itu pilihan kalian, apa hubungannya denganku? Su Yanran. Dasar anak tak tahu terima kasih. Kami baik padamu, kamu begini. Balasannya? Tidak bilang begitu. Senang, aku sudah baik padamu. Tunggu, aku akan menghajar kamu, perempuan jalang. Sebentar aku kembali. Lanjut nanti. Lo, orangnya? Ada. Wah, ini bukan Tuan Zhao. Bos Zhao, kamu carry. Yanran, tenang, dia baik-baik saja. Besok aku akan mengantar Yanran ke keluarga Zhao. Pasti akan dicuci bersih-bersih. Aduh, apa yang kamu bicarakan? Aku mana berani punya niat apa-apa terhadap Nona Su. Niat apa? Aku cuma datang untuk mengantar kontrak pengalihan perusahaan. Kontraknya mana? Silakan Nona Su menerima. Pengalihan perusahaan. Nona Su, maafkan aku, kemarin aku benar-benar nekat banget, berani tidak hormat kepada Anda. Aduh, aku benar-benar salah. Tapi, Anda kan orang besar, jangan nggak kesal orang kesal. Maafkan aku kali ini ya, Nona Su. Mulai hari ini, Anda adalah direktur utama perusahaan. Anda tidak perlu khawatir. Semua urusan Anda akan kami serahkan kepada staf kami untuk mengurusnya. Aku juga yakin, di bawah kepemimpinan Anda, grup kita pasti akan lebih baik di masa depan, kan? Yanran sejak bocah Zhao menyuruhmu mengambil alih grup Zhao, ya terima saja. Jangan mengecewakan upaya yang melelahkan dari bocah Zhao. Benar-benar, rezeki seperti ini, orang lain menginginkan pun tidak dapat. Kenapa kamu masih diam saja di sini? Ah, benarkah ini? Bagus sekali, akhirnya aku bisa hidup bahagia dengan Lin Fan. Aku harus cepat beritahu Lin Fan kabar baik ini. Halo Yanran, ada apa? Lin Fan, aku jadi direktur utama grup Zhao. Benarkah? Direktur Su, besok aku akan mengajakmu merayakannya. Selamat datang, jewelry mewah. Cantik tidak? Apapun yang kamu pakai pasti cantik. Kalau begitu yang ini. Silakan biar di sini. Baik, Aku yang bayar. tidak usah, aku sendiri saja. Kamu kan tabungannya tidak banyak. Jangan buang-buang uang. Wah, aku heran dari tadi mencium bau tidak enak. Ternyata ada sampah di sini. Suan-suan. Kamu jadi gigolo ya? Ya memang. Wajahmu ini, kalau tidak jadi gigolo sayang sekali. Kamu ngomong siapa? Ya jelas ngomongin kamu, pacar barunya adik ipar. Kuat banget ya. Banyak cowok gini kamu tahan? Kamu. Suan-suan, kamu lagi-lagi. Mau dihukum lagi? Waduh, aku takut banget. Suan-suan, jangan keterlaluan. Aku yang keterlaluan? Yanran, lebih baik aku yang nafkahin kamu daripada kamu nafkahin dia. Aku tinggal telepon bapakku, langsung. Jua juda mesuk. Kamu ngandelin suami sampah ini? Bisa mati kelaparan tuh. Yanran, kita gak usah sama anjing berantem. Siapa yang kamu sebut anjing? Aku mau pesan 10 kalung berlian model berbeda. Buat hadiah mainan buat istriku.
Lin Fan, kamu gila ya? Kamu tahu satu kalung berlian harganya berapa? Seumur hidupmu gak pernah lihat uang sebanyak itu. Anda yakin mau beli? Yakin. Tunggu sebentar, nominalnya terlalu besar. Saya harus telepon manajer. Lin Fan, manajer toko ini aku kenal. Jangan sok-sokan di sini. Jangankan 10. Satu aja kamu jual semua harta juga gak mampu. Lin Fan, satu kalung ini harganya minimal 500.000. Kita. Tenang, aku belum pernah kasih kamu hadiah. Ini baru permulaan. Lin Fan, kamu jangan di sini. Sak kaya. Barang kelas rendah kayak kamu bisa beli? Kantong toko ini aja, kubilang kuburan leluhurmu aja gak bakal ngasih rejeki. Wah Tuan Su, kedatangan Anda di toko kecil saya sungguh kehormatan besar. Ngapain masih bengong? Cepat buatkan teh terbaik untuk Tuan Su. Ya. Tuan Su, katanya Anda mau beli 10 kalung berlian? Betul kan? Aku lagi gak ada uang senggang. Siapa yang mau beli? Si kampungan yang seluruh badannya gak ada. Yang harganya 200.000. Butaya. Orang kayak gini bisa punya uang buat beli? Gajimu hari ini gak usah minta. Maaf, saya segera usir dia. Gak dengar. Apa kata manajer? Pergi sana. Bikin aku kena potong. Gaji sehari. Sampah masyarakat kayak kamu. Seharusnya membusuk di lumpur. Aku bilang, aku mau 10 kalung berlian. Boleh saja. Tapi beli berlian di sini harus verifikasi dana dulu. Dasar miskin. Kamu sanggup bir? Pura-pura. Terus saja pura-pura. Di perbatasan utara, bertahun-tahun jadi anjing liar, paling cuma bisa makan tai. Sudah untung, mana mungkin punya uang. Kalau kamu bisa beli, aku akan langsung bersujud di sini. Suan, diam saja kamu. Gak ada yang anggap kamu bisu. Kalau kamu nggak sanggup beli, aku akan tunjukkan kenapa bunga bisa semerah ini. Lin Fan, lebih baik kita pergi. Aku bilang akan belikan hadiah, pasti ku belikan. Maaf Tuan Lin, aku buta mata tidak mengenal Taishan. Kalung Anda sedang dibungkus, silakan ke ruang VIP. Tunggu sebentar. Tunggu, kamu salah orang kali ya? Dia bisa beli? Kalian pasti tertipu, Tuan Su. Verifikasi dana di sini pasti akurat. Jangan lancang ke tamu istimewa toko kami. Atau, kami akan masukkan kamu ke daftar hitam. Baik, kalian. Tunggu saja. Tuan Lin, silakan. Tuan Lin, 10 kalung Anda sudah siap. Kita pergi dulu ya. Lin Fan, dari mana kamu punya uang sebanyak ini? Lin Fan. Tenang saja. Lin Fan, hari ini kamu tamat. Dasar sampah, berani bikin aku malu di depan umum. Lihat, hari ini aku akan pukul sampai tai kamu keluar. Ayo serang. Patahkan kakinya. Biar dia merangkak di tanah, lihat bagaimana aku mainin istrinya. Suan, kamu cari mati ya? Wah takut ya? Bicara sama bapakmu buat mengulur waktu? Halo, bawa beberapa teman ke sini, bantu urusin sampah. Baik, hari ini aku tunggu di sini. Kasih kamu 10 menit. Kalau nggak dateng, aku buat kamu berlutut jilat aku. Lin Fan, lebih baik kita lupakan saja. Jangan takut, cuma beberapa orang ini, nggak ada apa-apanya. Dasar mengganggu, aku nggak sabar. Sok jagoan apa? Hari ini aku akan patahkan kaki anjingmu, kirim ke ibumu. Ayo serang. Sampah sok jagoan apa saja bisa keluar jalan. Lin Fan, kamu mau apa? Aku ingatkan. Memukul orang itu melanggar hukum. Banyak bacot, serang. Pukul yang keras. Ayo kita serang bersama. Lain kali keluar, buka mata lebar-lebar, jangan selalu merasa dirimu orang penting. Pergi.
Lin Fen, aku sudah mandi. Yan Ran. Mulai sekarang, kamu tinggal di sini saja. Tidak baik, bosku. Ada 3 batch barang perusahaan. Ditahan di pelabuhan. Ani Yula keluarga Wong. Mereka melaporkan kami ke bea cukai. Mengatakan kami mengangkut barang ilegal, harus membayar jaminan. Baru bisa mengambil barang kembali. Bagaimana ini? Karena penahanan ini, kami sudah melebihi waktu pengiriman yang disepakati dengan mitra. Pelanggaran kontrak bisa kena denda 500 juta. Jaminannya berapa? 80 juta. Arus kas perusahaan sama sekali tidak mencukupi. Jangan panik. Begini, kamu bawa dulu dokumen perusahaan. Untuk pinjam ke bank. Bagaimanapun juga, kita harus menebus barang itu dulu. Aku akan minta maaf ke klien, harap mereka bisa memaklumi. Jangan dihitung sebagai pelanggaran kontrak. Sekarang pergilah. Baik. Halo, Bos Liu. Bos Liu, jangan marah dulu. Barang itu, sebentar lagi bisa kami ambil. Bisakah Anda memberi? Tenggang waktu 1-2 hari lagi. Tidak baik, bosku. Perusahaan kita sudah masuk daftar hitam semua ban, hanya Ban Jiang yang mau memberi pinjaman. TAPI. Tapi apa? Cepat katakan. Tapi direktur bank itu meminta Anda menemaninya makan malam. Ini. Baiklah. Kepentingan perusahaan yang utama. Atur waktunya. Aku akan datang malam ini. Boss Sue, Silicon Duduk. Direktur Jiang, tentang pinjaman perusahaan kami. Cicipi dulu anggur spesial yang sengaja saya siapkan. Ayo. Boss Sue. Semoga Anda bisa melewati masa sulit ini. Boss Sue. Sepertinya Anda tidak percaya pada saya. Baiklah. Kalau begitu saya yang minum dulu. Direktur Jiang, Anda bercanda. Bos Su memang jago minum. Ayo. Direktur Jiang, Ayo, ini minuman yang bagus. Direktur Jiang, soal pinjaman perusahaan kami. Kapan bisa cair? Soal pinjaman jangan buru-buru. Ini minuman bagus yang aku siapkan khusus. Ayo. Ini, minuman ini. Baru sekarang tahu, minuman ini tidak beres, tapi aku sudah menaruh. Obat keras. Kalau begitu kamu. Maksudmu, kenapa aku tidak apa-apa ya? Aku sudah minum penawar sebelumnya. Direktur Jiang, Aku sudah lama menyukaimu, Bos Su. Direktur Jiang jangan mendekat. Kalau sudah datang, jangan pergi. Direktur Jiang, minggir. Aku mau pulang. Halo, Tidak baik Tuan, menurut laporan bawahan, Nyonya. Dia sedang makan malam dengan Direktur Jiang di Hotel Jiang Cheng. Jiang Hong si brengsek itu punya niat jahat. apa? Jiang Hong, aku akan membunuhmu. Dasar perempuan brengsek, diberi muka malah tidak tahu diri. Tanpa aku, perusahaanmu yang jelek itu pasti bangkrut. Kamu, Aku sarankan kamu menuruti aku, kalau tidak. mimpi. Jangan salahkan aku kalau pakai car kasar. Direktur Jiang, Direktur Jiang. Kamu akan dapat balasan. Balasan, aku tidak pernah percaya. Omong kosong balasan, tenang. Sekarang aku akan membuatmu nikmati.
Jiang Hong. Kamu siapa? Serang mereka, habisi mereka semua. Yan Ran, jangan takut, aku datang. Kenapa baru datang? Kamu, siapa sebenarnya kamu? Aku, hanya rakyat biasa. Rakyat biasa. Rakyat biasa berani masuk ruanganku? Kamu tahu siapa aku? Aku tidak peduli siapa kamu, aku hanya ingin membawa istriku pulang. Kamu adalah Suyanran, suami yang lemah itu ya? Suyanran bersamamu hanya akan menderita. Lebih baik ikut aku, Yanran. Gimana kalau kamu buang suami lemah itu, dan ikut aku saja? Ikut aku, mau tas branded apapun. Aku beliin, gimana? Pergi. Kamu yang pergi. Orang miskin memang orang miskin, pandangannya sempit sekali. Kamu ikut saja suami lemahmu tidur di kolong jembatan. Seperti orang hina seperti kamu, jangan harap bisa angkat kepala. Begini saja, sekarang kamu lewat bawahku. Sambil lewati sambil menggonggong seperti anjing. Aku akan kasih pinjaman ke Suyanran. Kalau tidak, dengan satu perintahku. Seluruh kota Jiangcheng, tidak ada ban manapun yang berani melayani kalian. Kamu cari mati. Orang miskin seperti kamu berani sok jagoan di sini. Percaya tidak kalau aku bisa lumpuhkan kamu? Lin Fan kamu, jangan berani-berani sentuh aku. Kalau kamu sentuh aku, Dao Baliu tidak akan membiarkanmu. Di belakangmu ada Dao Baliu. Iya betul, di belakangku ada bos preman Jiangcheng. Dao Baliu, kalau kamu sentuh aku, dia tidak akan membiarkanmu. Sekarang, telepon dia. Bos Liu, aku direktur Ban Jiangcheng. Dao Baliu. Aku Lin Fan. Oh ternyata yang mulia, ada perlu apa? Katanya Direktur Jiang itu anak buahmu. Benar tidak? Mana mungkin, aku tidak pernah kenal. Orang namanya Jiang Hong, yang mulia. Jia ganggu kamu? Mau aku bawa orang datang ke rumahnya habisi dia? Di belakangmu masih ada siapa lagi? Mau diajak semua? Ini urusan inspektorat. Yang mulia. Orang gila ini, entah dari mana masuk ke ruanganku. Dan memukuli anak buahku, cepat tangkap dia. Kurang ajar. Berani memfitnah Yang Mulia. Yang mulia. Mungkin dia maksud aku. Hormat kepada Yang Mulia. Inspektorat, Yang mulia. Jiang Hong, kalau kamu tidak bisa dapatkan maaf dari Yang Mulia, maka bangmu juga tidak perlu ada lagi. Tidak berani, tidak berani. Yang mulia, mohon ampuni saya. Saya punya keluarga yang harus dihidupi, tolong pertimbangkan bahwa saya membayar pajak miliaran setiap tahun untuk Jiangcheng. Mohon maafkan saya, Yang mulia. Hukuman mati bisa dihindari, tapi hukuman lainnya tidak. Besok, bawa para direktur ban besar untuk meminta maaf kepada Bosu di grup Zhao. Dan setiap ban harus memberikan dukungan penuh kepada perusahaan Zhao. Tentu. Jika setelah hari ini saya masih melihatmu di posisi ini, berbuat sewenang-wenang, aku tidak akan memaafkanmu. Tidak berani, tidak berani. Ingat, jika kau berani membocorkan identitasku, aku akan membuatmu mati tanpa jasad yang utuh. Mengerti, mengerti. Yanran tidak apa-apa. Panas sekali. Lin Fan. Lin Fan, aku sangat kepanasan. Bosu, dari grup Wang, Bos Wang. Apakah Anda ingin menerimanya di ruang rapat atau di sini? Wang Sanjin, untuk apa dia datang? Suruh dia masuk. Baik, Bos Su.
Kau benar-benar santai. Perusahaan ini hampir bangkrut, tapi kau masih sempat main game. Lin Fan bahkan masih bergantung pada wanita. Dan lihat apa yang terjadi, perusahaan Su Yanran juga bangkrut. Bos Wang, untuk apa kau kesini? Dua hal. Pertama, tentu saja untuk menampungmu, si cantik yang terpuruk. Kedua, aku ingin melihat wajah putus asamu. Su Yanran, perusahaanmu hampir bangkrut, masih sombong apa? Grup Wang adalah yang terbesar di Jiangcheng. Aku bisa menghancurkannya hanya dengan sekali injak. Bagaimana? Mau kutawari pinjaman? Agar perusahaanmu yang hampir bangkrut ini bisa bernapas. Tentu saja, pinjaman ini ada syaratnya. Kau harus menemani semalam. Kau lihat apa? Kau juga ingin ikut? Baiklah. Akan kusiapkan tempat untukmu. Wang Sanjin, jangan keterlaluan. Aku keterlaluan ya. Aku keterlaluan? Perusahaanmu sebentar lagi bangkrut. Lihatlah bank mana yang mau meminjamkan uang padamu. Hanya aku. Aku bisa membantumu. Wang Sanjin. Rumahmu tidak ada cermin? Kamu tidak punya air seni? Tidak tahu malu. Kamu hidup dari wanita. Apa kamu punya hak bicara di sini? Aku punya banyak uang. Apa yang kamu punya? Kamu hanya punya perut penuh ketakutan. Wang Sanjin, jangan keterlaluan. Wah. Panggilannya enak sekali. Tapi aku lebih suka kamu memanggilku seperti ini di ranjang. Mimpi kamu. Mimpi aku? Perusahaanmu sekarang sebentar lagi bangkrut. Hari perusahaanmu runtuh adalah hari kamu menangis di bawahku. Percaya atau tidak? Bos Su, Direktur Jiang datang. Silakan masuk. Su Yanran, tak kira perusahaanmu bangkrut secepat ini. Bagus. Aku di sini bisa menonton pertunjukan bagus. Director Zhang. Su Yanran, bagaimana kalau sekarang? Kamu perlu memohon padaku. Lalu, malamnya beli 2 baju seksi. Aku akan meminjamkan uang padamu. Wang Sanjin, jangan di sini. Berkoar-koar. Aku dan Direktur Jiang teman baik, HMPH. Asal aku memohon pada Direktur Jiang. Dia mungkin bisa memaafkanmu kali ini. Benarkan, Direktur Jiang? Bos Su, sebelumnya. Kami salah, hari ini khusus datang minta maaf. Maaf Bos Su. Pinjaman perusahaan Anda sudah disetujui. Kebutuhan apapun ke depannya, silakan cari saya. Aku juga bisa meminjamkan padamu, Bos Su. Bunga lebih rendah dari Direktur Jiang. Cari aku, cari aku. Ah. Apa ditipu? Ini. Perusahaan jelek ini bisa dapat pinjaman sebanyak itu? Su Yanran, jujur. Dokumen yang kamu serahkan ke bank, apa dipalsukan? Ini bisa dipenjara. Apa yang kamu omongkan? Director Zhang, kamu harus periksa dengan baik data Su Yanran ini. Jangan sampai tertipu olehnya. Tuan Wang, APA kamu bilang aku buta? Tidak, aku sama sekali tidak bermaksud begitu. Direktur Jiang, bagaimana bisa kamu berkata seperti itu? Data Bos Su, aku yang mengeceknya sendiri. Sama sekali tidak ada masalah. Justru kamu, Tuan Wang, aku bagaimana? Aku menemukan banyak celah dalam data grup Wang. Tuan Wang, jelaskanlah. Benar, bank kami juga menemukan bahwa grup Wang memalsukan data pinjaman, sudah membatalkan pendanaan. Untuk grup Wang, ini tidak mungkin. Director Zhang, maafkan aku kali ini, hanya sekali ini, boleh? Kamu baik-baik saja sendiri. Director Zhang. Su Yanran, dasar pejingan. Kamu bersekongkol dengan Direktur Jiang untuk menjatuhkanku, ya? Baiklah, ternyata kamu dan Direktur Jiang ini sudah berhubungan sejak lama. Wang Sanjin, bicara harus ada buktinya. Bukti. Lin Fen, istri kamu sudah berapa orang? Yang tidur dengannya, kamu tahu? Ah, kamu masih berani main game di sini. Lucu sekali, uang yang kamu pakai adalah hasil jualan istrimu. Wang Sanjin, sebelumnya aku tidak menganggapmu, sekarang kamu sendiri yang cari mati. Lin Fen, jangan berkelahi. Pergi kau. Kamu pukul aku? Kamu tunggu saja. Lin Fen, Wang Sanjin bukan orang yang bisa.
kita lawan. Tenang Yanran. Aku ini Dewa Perang Utara. Kamu. Sudahlah, pulang saja, kita pulang. Baik. Ibu minta kita pulang makan. Katanya ada orang penting yang mendanai kita. Aku temani kamu pergi. Kakak King Sue, kami datang. Kamu ngapain? Aku ajak kamu makan. Untuk memperkenalkan orang penting padamu. Kenapa kamu bawa si pembawa sial ini juga? Lin Fen suamiku, tentu aku harus. Bawa dia. Cih, si miskin kayak dia. Sudahlah, nanti jangan bicara sama sekali. HMPH. Ini Nona Su Yanran, bukan? Kalian bisa berdiskusi baik-baik soal urusan perusahaan. Kalau cocok, kan lebih bagus? Halo, Bos Wu. Baik-baik bagus. Yanran. Ayo kita makan buah. Ini orang penting yang kamu maksud? Ini siapa? Lin Fen, apa urusanmu ikut campur di sini? Aduh, Bos Wu, maaf sekali. Orang ini, dia yang dulu saya ceritakan. Kamukah si kotor dan miskin? Sampah yang ngejar-ngejar Yanran terus? Iya, betul. Orang yang baru balik dari perantauan di utara, kan biasanya orang-orang macam apa? Semua orang tahu, habis pulang mukanya tebal. Ngejar-ngejar Yanran, anjing aja malu lihatnya. Iya, ya, ada yang melahirkan tapi nggak dididik. Bos Wu, silakan cicip buahnya. Makanan hampir siap. Ini, Nona Yanran. Terima kasih, Bos Wu. Yanran, perusahaan Bos Wu. Baru saja IPO, valuasinya 2 miliar. Kamu harus manfaatkan peluang ini. Asal Bos Wu. Setuju kerja sama denganmu. Kamu langsung kaya. Katanya, perusahaan Bos Su belakangan sedang ada masalah kecil. Bos Liu yang kerja sama dengan perusahaanmu. Dia teman saya. Masalah Wan prestasi. Tenang saja. Yanran. Hari ini ikut saya makan malam. Saya yakin, Bos Lu pasti nggak enakan nolak. Ayo Yanran, ke kamar saya. Pilih beberapa baju bagus. Malam ini, kamu harus tampil cantik. Bro, kenapa ngejar-ngejar Yanran terus? Emang nggak punya uang ya? Ambil ini, habis ini jangan ganggu Yanran lagi. Cuma 5 juta? Kamu ya cuma segitu. Kereng? Kau ini pengemis, pernah lihat uang sebanyak ini? Jangan diberi muka malah tidak tahu diri. Kalau tidak, Aku buat kau keluar dari pintu ini dengan terbujur. Lin Fen, berani sekali kau ya. Kau berani members Bos Wu? APA? Kau berani members Bos Wu? Yanran, lihatlah, penampilannya begitu melarat. Lin Fen, apa yang mereka katakan benar? Yanran, aku tidak. Yanran, tadi aku memberinya 5 juta. Dia masih merasa kurang, malah minta lebih. Lin Fen, apa kau sudah gila karena miskin? Yanran sudah bersikap baik padamu, tapi kepalamu hanya dipenuhi uang, ya? Yanran, aku. Mau cari alasan lagi? Aku dan ibu melihat langsung. Kau meminta uang dari Bos Wu. Masih mau berpura-pura di sini? Ha, Lin Fen. Pergi kau, esai miskin. Aku jijik melihatmu di sini. Pergi kau. Cepat pergi. Si miskin ini, cepat pergi. Yanran, Sedala, jangan marah. Anjing takkan berubah kebiasaan makan tahi. Aku tak menyangka dia bisa menjadi orang seperti ini. Yanran, jangan menangis. Di dunia ini, selalu ada orang yang layak kau beri. Ayo, Bos Su, silakan. Wah, sudah datang ya.
Ayo, ayo, cepat duduk, duduk. Bos Liu, ngapain kau menyusahkan? Seorang gadis kecil? Maaf, Bos Liu. Tentang barang itu. Kalau saja kau bilang kenal Bos Wu kan? Denda pelanggaran ini tidak usah kau bayar. Tidak, tidak. Denda harus dibayar. Asalkan lain kali Bos Liu terus bekerja sama denganku. Bos Wu, ayo minum segelas. Ini. Bos Wu tidak minum. Ini berarti meremehkan kami berdua. Bukan, bukan. Aku hanya tidak kuat minum. Bos Liu, menurutku, Bos Wu memang meremehkan kita. Soal denda itu, Baiklah. Aku minum segelas. Bos Wu hebat, ayo minum segelas. Bos Wu, ya. Sudah. Tidak bisa minum lagi, Bos Liu. Bos Wu minuman keras. Bos Wu tambah 1 gelas lagi. Ayo Bos Wu tambah 1 gelas lagi, ya bagus. Minuman keras, ayo 1 gelas lagi Bos Wu minuman keras. Ayo 1 gelas lagi. Bos Wu. Ya 1 teguk lagi. Bos Wu minuman keras. Tidak bisa minum lagi. Bos Wu kamu membuka aku enter kamu. Istirahat di hotel, aduh Bos Wu. Kenapa langsung merangkul begini hari ini, jangan pulang dulu. Aku sudah pesan kamar Bos Wu. Aku bisa pulang sendiri. Bos Wu tidur di sini saja ya. Ayo pergi Bos Wu. Bos Lin tidak baik Bos Wu sepertinya. Ditarik masuk kamar oleh 2 pria ya. Aku bagaimana bisa menghalangi? Kamu duluan atau aku duluan? Kamu duluan, aku punya kebersihan. Aku mandi dulu, orang yang teliti, kamu mandi dulu, aku duluan. Si cantik. Siapa berhenti, aku peringatkan kamu. Jangan sentuh Bos Su kami siapa. Apa sih berani-beraninya pura-pura jadi pahlawan? Aku salah. Anda nikmati saja, aku akan jaga untuk Anda ya. Lagi-lagi kamu brengsek, selalu datang merusak urusanku. Kamu percaya tidak aku hari ini bisa langsung menghabisi kamu? Cari mati. Unan, kamu sudah selesai belum? Pergi. Kamu minggir, aku mau suamiku. Sayang, aku suamimu. Yanran. Minum susu tidak akan sakit lagi, ayo. Lin Fen. Maaf. Aku tidak seharusnya memarahimu, tidak seharusnya mencurigaimu. Bodoh. Mana mungkin aku marah padamu? Yanran. Sarapan dulu, minum banyak, harus jaga perut. Lin Fen, aku semalam bagaimana pulangnya? Halo. Bos Liu. Bos Liu, bukan begitu, kamu dengar penjelasanku. Lin Fen, bagaimana ini? Bos Liu akan menutup perusahaan karena ada orang dan menghentikan kerjasama. Tenang, serahkan padaku. Kamu bisa apa? Aduh. Santai saja. Bagaimana dengan Bos Su? Grup Liu sudah mengirim surat resmi ke perusahaan kita, mengatakan tidak akan bekerja sama lagi. Aku akan cari solusi. Bukan maksudku, Bos Su. Sekarang karena grup Liu, banyak pemegang saham kita sudah mulai menunjukkan ketidakpuasan. Biar aku pikirkan dulu.
Pasif, kuat. Wang Sanjin si pengecut itu sudah mulai diam-diam membeli saham pemegang saham kita. Kalau begini terus, perusahaan kita hancur. Bagaimana ini? Bos Sanjin kenapa? Ikut campur juga? Su Yanran, hari ini aku datang untuk menuntut pertanggungjawaban. Bos Liu, Perusahaanmu melanggar peraturan, sudah termasuk Wan prestasi. Hari ini aku datang untuk menuntut denda dan mengakhiri kerjasama. Selain itu, perusahaan sampah seperti kalian sudah aku ekspos di internet. Perusahaan seperti kalian sudah tidak bisa bertahan di sini. maaf, Bos Liu, bagaimana kalau Anda usulkan solusi, pasti akan aku laksanakan. Solusi apa? Kemarin si tua bangka itu memukulku. Sampai begini, bagaimana mau diperbaiki? Hari ini aku harus dapat ganti rugi. Baik, Zhao Jia, transfer uangnya. Bos Su, Lakukan seperti yang kukatakan. Yanran, sudah pulang kerja? Ayo pulang. Aku agak lelah hari ini, bagaimana kalau aku pulang dulu ke rumahku? Kamu pulang duluan. Baiklah. Su Yanran. Lihat kamu, susah-susah aku. Carikan kesempatan emas, malah kamu sia-siakan. Kakak Kingsway, bosmu dan bos Liu itu memang bukan orang baik. Bisnis itu seperti medan perang. Seperti kamu yang terlalu polos, pantas mati. Kakak Kingsway, jangan marahi aku lagi. Memang pantas dimarahi. Susah payah Kingku. Mencarikan sugar daddy, malah tidak kamu hargai. Sia-sia kerja keras kami. Yanran. Kayak kamu gini, aku nggak bisa bantu. Pasif. Pasif, kuat. Wang Sanjin Jia. Zhao Tianqiang, Wang Sanjin apa? Perusahaan hancur. Presiden Grup Zhao. Bukan urusan anjing terlantar kayak kamu. Tuan Wang, kamu. Minggir. Otak babi, perusahaan sendiri aja nggak bisa jaga. Kalau gue jadi kamu, mending gantung diri pakai mie. Su Yanran. Gue kesini buat kasih tahu saham grup Zhao. Udah gue beli 50%. Lewat koneksi keluarga MU Rong. Sekarang perusahaan bukan cuma kamu yang pegang kendali. Besok ikut rapat pemegang saham dengan baik. Kalau enggak, perusahaan ini jadi milik gue sendiri. Kalian. Aduh, anehnya. Semua salah Lin Fen bajingan itu. Kalau enggak, lo masih bisa gue nikmati dulu sebelum diserahkan. Lepasin gue. Perintah keluarga MU Rong, sebelum besok, Su Yanran harus diantar ke keluarga MU Rong di ibu kota. Kalau enggak, nasib keluarga Lin jadi nasib kalian. Wikikiki. Oh iya. Su Yanran, besok. Jangan lupa datang ke rapat pemegang saham. Wahahaha. Keluarga MU Rong di ibu kota, beneran? Itu keluarga kaya banget loh, Yanran. Cepat sana pergi. Gue nggak mau. Jangan nggak tahu diri, udah dibesarin sebesar ini. Saatnya balas budi. Udah ngurusin kesempatan bos Wu, ini peluang terbesar. Sekarang, keluarga MU Rong di ibu kota. Itu tempat terbaik buat kamu, cepat. Kak Jin, Kak Jin. Kak Kingsway, Kak Jin, Yanran gue serahkan ke kamu. Pinter ya. Singkirkan tanganmu. Kingsway menunggumu, setelah kembali dari ibu kota, pasti. Langsung mencarimu. Baik.
Aku suka kelakuan nakalmu. Aku pergi. Berhenti, berhenti. Pergi. Kau percaya tidak, aku bisa menyelesaikanmu di mobil ini, lagi pula kau. Hanya sepatu bekas. Sampai di ibu kota, tidak ada yang tahu berapa kali kau sudah dimainkan. Pergi. Kakak, cepatlah, lagi pula masih jauh ke ibu kota. Sebentar lagi gantian aku duduk di belakang, hahaha. Jangan dekat-dekat aku. Pergi. Ada apa? Hei, Bos Lin, tidak baik. Bos sudah bawa pergi, katanya akan dibawaku. Keluarga M. Yurong di ibu kota. Apa? Keluarga M. Yurong. Aku akan membunuhmu. Yang mulia, ini tempat istri. Cepat. Kendarai secepat mungkin, jika tidak bisa mengejar. Aku akan mengambil kepalamu. Jangan sentuh aku. Kita mobil belakang. Lihat mobil Wang Sanjin. Langsung berhenti, tangkap Wang Sanjin hidup-hidup. Berhenti. Gadis kecil ini keras juga. Lihat sampai sejauh mana kau bisa keras, hah. Hei, APA, Pangeran M. Yurong bilang. Ada yang mengejar kita di belakang, suruh kita cepat, siapa itu? Lin Fan. Tak bisa lepas ya. Yanran, tunggu aku. Kalian mau apa? Zhao Tianken. Jujur saja, serahkan sahammu, kalau tidak, aku tidak akan baik-baik padamu. Kalian mau apa? Kalian berani mengkhianati bosku, kalian. Jangan pura-pura di sini, siapa yang tidak tahu. Kau hanya anjing yang berubah era sesuai angin. Cepat serahkan sahamnya, kalau tidak bagaimana? Yang mulia. Kue Shomati, Tribuna Lin Fan. Yang mulia, aku mohon perintahmu. Biarkan aku membunuh Lin Fan. Lin Fan, aku ingin kau mati. Hei bos, buruk sekali, ada orang di perusahaan ini yang menjual 50% saham perusahaan. Pangeran Wang ini sekarang menjadi perusahaan. Apa? Ya, dan sekretaris Pangeran Wang ini juga mengatakan rapat pemegang saham besok. Bos Sudian Andrew Wang harus hadir untuk memutuskan masa depan perusahaan. Jika tidak datang besok, perusahaan ini mungkin akan dilirik dan bos juga dibawa oleh mereka. Aku sekarang tidak tahu harus berbuat apa. Apa? Hei, Lin Fan Con? siapa kau? Apa yang kau lakukan pada Zhao Tiancheng? Siapa aku? Aku adalah saudara dari Kue Shou Yang Kau Pining, Kue Yan Luo. Lin Fan, bersihkan lehermu. Tunggu kakekmu datang mengambilnya. Sol Sampa ini, Mati Puntidak APA. Hei. Meigui, segera bawa satu tim kembali. Selamatkan Zhao Tiancheng dari perusahaan, lalu kendalikan seorang bernama Guyan Luo. Baik, Yang mulia. Terus kejar Yanran, pasti tunggu aku. Kakak, cepatlah. Aku sudah tidak sabar. Kenapa terburu-buru? Berhenti. Perempuan ini keras kepala. Perempuan sialan. Pergi. Perempuan sialan. Jangan kau tidak tahu diri. Kau nikmati saja. Pergi. Apa yang kau lakukan? Pergi. Yang mulia, kita sudah hampir sampai ibu kota. Bagaimana? Di wilayah Murongkohai. Menyelamatkan nyonya akan sangat sulit. Terus kejar. Wang Sanjin. Lin Fan APA. Wang Sanjin. Lin Fan Cao. Kau berani sekali ya? Lin Fan. Saud Era. Dia bayar berapa untukmu? Aku bayar 2 kali lipat, kau pukul dia. Diam.
Lin Fan, di belakangku ada keluarga murong. Aku pasti akan membunuhmu, memenggal kepalamu. Jadi pispat. Lin Fan, jangan kira kau bawa uang perempuan. Sewa 2 orang ini bisa menakut-nakuti kami berdua. Makin saja kentat kami berdua. Tuan, aku baru terima sinyal darurat dari Megui. Tapi sekarang aku tidak bisa menghubunginya. Apa? Berhenti. Lin Fan, memang setia pada perasaan ya. Bahkan seorang bawahan yang kutangkap, kau datang sendiri untuk menyelamatkan. Hahaha. Tuan Sephat, cepat. Lori, Megui. Perempuan sialan ini. sialan, berani melukai saudariku, mati kau. Molau, bagaimana? Tuan, tidak apa-apa, hanya butuh seminggu. Istirahat saja bisa sembuh. Baik. Tuan, Sudah, tidak menyalahkanmu. aku yang tidak mampu. Tuan, istri di sebelah juga sudah bangun, tapi ingat baik-baik. Jangan sampai bergerak terlalu keras, selain itu, tidak ada masalah sama sekali. Sudah susah payah Molau. Tuan, Jangon Sungkan. Yanran, Lin Fan, kau mau kemana? aku mau ikut rapat pemegang saham perusahaan. Keluarga Zhao sudah kirim pesan padaku. Bilang Wang Sanjin mereka sudah sampai. Dan banyak pemegang saham condong padanya, aku harus pergi. Bangsat ini, seharusnya aku tidak melepaskannya. Apa? Aku temani kamu pergi, yuk. Ayo. Sepertinya Suyanran ini takut. Dia tidak berani ikut rapat pemegang saham kita kali ini. Kak, wanita itu, apa yang dia tahu soal mengelola perusahaan? Tentu saja harus Anda, sudah pasti. Iya. Hanya bos Wang yang bisa memimpin perusahaan kita untuk menjadi besar dan kuat. Melalui rapat pemegang saham kali ini, kalau Suyanran memang pengecut, itu cukup untuk meyakinkan para pemegang saham yang belum menjual sahamnya padaku. Bajuk Mirka, apa ada masa depan kalau ikut wanita itu? Kak Jangan marah. Orang-orang itu memang rendah. Tidak tahu terima kasih. Benar, Bos Wang. Terakhir kali, wanita bermakas itu merusak kontrak keluarga Bos Liu. Bahkan merugi miliaran. Wanita ini benar-benar pembawa sial. Benar, kali ini jangan biarkan wanita itu jadi bos. Aku setuju. Kak, keren. Siapa ini? Suyanran, kamu benar-benar tebal muka. Sudah tahu perusahaan tidak menyukaimu, masih saja nekat datang. Ngapain sih? Pembawa sial ini, selama dia ada di perusahaan terus merugi. Apa yang kamu omongkan? Kerugian perusahaan ini semua karena Wang Sanjin. Si pengecut yang menjebak dari belakang. Mulutmu ini. Aku bilang pada kalian, jangan percaya. Wanita liar ini, di luar sana, tidak tahu sudah berbaring dengan berapa banyak pria liar. Tidak tahu lagi mau berbuat apa. Benar. Terakhir kali aku lihat Suyanran di luar. Mabuk berat, digendong pria tak dikenal ke hotel. Di ruangan ini, saja aku takut tertular penyakit. Jangan lupa, 50% saham masih di tanganku. Nanti siapa yang jadi bos, belum tentu. Kalian para oportunis, jangan harap bisa tetap di sini. Bisa-bisanya mengancam. Lin Fan, kamu siapa? Berani-beraninya. Berlaga apa sih? Kamu pantas menyuruh-suruh aku di sini? Buka lebar-lebar matamu yang picik ini. Lihat baik-baik. Dibeli di mana? Gerbang SD? Mau menakut-nakuti? Kalian orang-orang tak tahu nilai, ini adalah komando jenderal perang. Aku adalah jenderal perang utara. Lin Fan, kalau kamu adalah Dewa Perang Utara, aku adalah ayahnya Dewa Perang Utara. Kalian ini, orang-orang yang tidak tahu nilai. Lin Fan, kamu bilang ini semua orang tahu. Ngapain kamu pura-pura jadi orang yang di atas 1 orang, di bawah 10.000 orang? Dewa Perang. Amble, Belly Makanan di luar.
Iya, Lin Fen, kamu ini sampah. Berlagak di depanku, apa kamu makan barang kadaluarsa? Sampai otakmu rusak? Kalian berdua, penghinaan hari ini kuingat, tunggu sampai hari lain. Aku akan balas 100 kali lipat. Aku bilang Lin Fen. Begini, sekarang kamu keluar beli minuman, habiskan semuanya. Setelah minum, bilang saja kamu adalah Kaisar Giok. Atau Ratu Surga juga boleh. Minum lebih banyak, nanti Suyanran akan jadi Ratu Surgamu. Aku adalah Dewa Perang Utara. Apa akibatnya? Token ini asli. Kamu bahkan tidak layak mengikat sepatu Dewa Perang Utara. Kalau kamu Dewa Perang Utara, aku adalah Raja Naga Pelindung Negara. Sudah, pergi sana. Lin Fen, Wang Sanjin, aku kasih kamu waktu 3 hari. Hentikan targeting pada Yanran dan kembalikan sahamnya. Selain itu, kamu melanggar hukum negara kami. Aku kasih kamu waktu sampai rapat pemegang saham 3 hari lagi. Suruh ayahmu datang minta maaf sendiri. Bajingan, bermimpi di siang bolong. Semoga 3 hari lagi kamu masih bisa seberani ini. Pergi. Aku sarankan dalam 3 hari, pergi sana, jangan kembali. Lin Fen, kamu terlalu gegabah. Apa Dewa Naga Utara terlalu mengada-ada, masih bilang. Suruh kepala Wang minta maaf. Aku tidak tahu harus bagaimana. Baik Mei Gui, kamu urus dulu. Yanran. Tenang, aku sudah urus semuanya. Lin Fen itu benar-benar mengeluarkan token Dewa Perang. Ayah, ngapain kamu urusin itu? Pasti palsu. Lin Fen itu siapa yang tidak tahu? Jakuma. Iya paman, Lin Fen itu di seluruh desa. Semua tahu, dia cuma tidak perlu khawatir. Ayah, dia berani memasukkan Dewa Naga Utara. Dia harus dihukum. Setelah rapat pemegang saham, kita tangkap mereka. Lalu serahkan ke Tuan Murong. Mungkin kita bisa dapat pujian. Sepupu pinter, berkat ajaran kakak sepupu. Ayo ikut aku urus sesuatu jalan. Anak muda, biarkan saja. Hah, pasukan pemburu naga? Tangkap dia. Jangan. Apa kesalahanku? Putramu, Wang Sanjin, berani melawan atasan. Tidak hanya melukai kami berdua, tapi juga menghina Tuan Naga. You come and marry Pan Pantas. Tuan Naga bermurah hati, hanya memintamu datang meminta maaf. Kau masih tidak mega kesala? Bolehkah aku bertanya, siapakah Tuan Naga itu? Tuan Naga, tentu saja orang yang kau hina berulang kali. Berulang kali kau hina. Jangan. Lin Fan? Diam. Berani-beraninya menyebut nama sang naga langsung. Benar-benar dia. NAK. Jangan carry masalah dan ganya lagi. Sebelum rapat pemegang saham, jangan kemana-mana, Tuan Wang. Aku tidak mau pergi, tidak mau. Perusahaan bos Wang bergantung padamu. Kedepan kami semua mengandalkanmu. Terlalu dipuji. Kau APA? Anjing tak bertuan. Aku sarankan kau. Lebih baik cepat bergabung dengan kami. Mimpi. Anjing terlantar. Karena Suyanran diperkirakan sudah menyerah. Entah di mana bersembunyi seperti kura-kura, maka aku umumkan. Pemimpin grup baru adalah... Diam. Lin Fan. Siapa yang memberanikanmu? Kau masih berani datang? Wang Sanjin, kubilang kau akan menyesal. Menyesal apa? Bukankah kau menyuruh pamanku datang minta maaf? Sudah datang? Hah, kau pikir kau siapa? Kau menyuruh ayahku minta maaf? Ayahku bisa kau. Sebarang ambil begitu saja. Siapa bilang aku tidak bisa memanggil Wang Weiguo? Berani-beraninya menyebut nama ayahku. Kau ini apa? Wang Sanjin, jangan terlalu percaya diri. Terkadang tamparan itu sangat menyakitkan. Aku sudah datang untuk rapat pemegang saham. Sekarang mulai voting. Apalagi yang perlu dibicarakan? Aku memilih bos Wang.
Bos Wang adalah jenius bisnis tadi. Aku juga memilih Bos Wang. Lihat itu Suyan Ran. Masih ada yang mau kau katakan? Kalian semua mendukung orang yang hanya berani bermain curang di belakang. Wang Sanjin, kau sungguh licik dan tak tahu malu. Aku lesek? Kalau berani tunjukkan buktinya. Lin Fen, kau juga. Bukannya beberapa hari lalu bilang, mau ayahku minta maaf? Kau cuma bisa omong kosong. Ayo, buktikan ayahku mau minta maaf padamu. Betul. Paman sekarang sedang santai minum teh di rumah. Minta maaf. Nanti di kehidupan selanjutnya saja. Ngakak. Now ayah Bos Wang minta maaf padamu? Kau pikir diri siapa? Lin Fen, sekarang aku benar-benar mengenalmu. Sebaiknya kau packing barang-barangmu dan tidur di jalanan bersama istrimu. Jangan kau Suyan Ran, lihat APA? Jangan kira urusanmu selesai begini saja. Aku akan membuatmu bangkrut total. Kau, Wang Sanjin, aku tidak takut dengan mulut tajammu. Aku memilih Bos Su. Apa ini? Aku tanya, apa ini? HMPH. Tentu saja bukti kejahatanmu. Bagaimana kau merugikan perusahaan? Sudah lupa? Tidak mungkin. Bukti apa? Ini palsu. Asli atau palsu? Kau sendiri tidak tahu? Tidak mungkin. Kakakku bekerja sangat rahasia. Mana mungkin kau dapat buktinya? Dasar bodoh. Apa ini? Bukti apa? Semua palsu. Wah, Wang Sanjin. Sudah kuduga kau. Orang sepertimu yang merusak kepentingan perusahaan tidak layak jadi bos kita. Kami mendukung Bos Su. Pilih siapa? Kalian para pengkhianat. Berapa banyak uang yang sudah kuberikan? Wang Sanjin, kau berani menyogok untuk menjebak perusahaan kita? Sungguh tak tahu malu. Kau memfitnah. Jangan percaya omongannya. Semua, jangan percaya dia. Omong kosong. Wang Sanjin, hari ini akan kubuat kau mati dengan jelas. Ayo pergi. Ayah kau siapa? Hormati ayo. Badan pengawas. Wang Sanjin, kau mengaku bersalah. Aku tahu apa? Aku tahu dosa apa? Kamu anak durhaka. Kamu bodoh. Kenapa berani mengganggu Tuan Naga? Ayah, kamu salah. Aku tahu aku tidak mengganggu. Tapi Tuan M. Yurong, kamu mengganggunya. Lin Fan, Naga Utara. Kamu anak durhaka. Kamu mau bikin ayahmu mati. Ah, Lin Fan. Tidak mungkin. Dia hanya... Berani kau menyebut namanya langsung. Kau berani menghina Tuan Naga. Dosa yang pantas dihukum mati. Tidak. Kalian salah, tidak mungkin. Kamu diam. Yang mulia maafkan. Sungguh maafkan. Hamba tidak bisa mendidik anak. Hamba pantas mati. Mohon maafkan hamba. Hamba bersujud. Kepala keluarga Wang, yang kau salahkan bukan aku, tapi istriku, Suyan Ran. Ya, benar. Nona Su, aku salah. Nona Su. Mohon maafkan aku. Nona Su, aku salah. Ini, Nona Su, jika kau tidak memaafkanku, hari ini aku akan membenturkan kepalaku sampai mati. Nona Su, aku salah. Mohon maafkan aku. Lin Fen. Jika kau merasa bisa memaafkannya, maafkanlah. Jika tidak, tidak perlu peduli. Tidak, Nona Su, tidak mungkin. Nona Su, aku mohon. Maafkan aku salah. Nona Su. Sudah, Baruang, jangan seperti ini. Aku maafkan kamu. Terima kasih. Aku tahu Nona Su murah hati. Terima kasih, Ayah. Ada APA? Tapi, aku tidak bilang akan memaafkannya. Nona Su, aku mohon maafkan anakku. Keluargaku hanya punya dia satu-satunya. Aku mohon. Aku bersujud. Aku mohon. Wang Sanjin diam-diam menghancurkan perusahaanku. Membuat perusahaanku rugi ratusan juta. Bagaimana aku bisa memaafkan? Aku ganti, berapapun kami ganti. Maafkan aku. Maafkan aku kali ini ya. Hanya kali ini. Aku tidak berani lagi. Kalau sudah tahu salah, ganti kerugian perusahaan. Ditambah 50% denda. Dalam 3 hari, aku ingin lihat uang itu di rekening bank. Tidak masalah. Dalam 3 hari kami pasti ganti. Kami ganti. Terima kasih. Kami mendukung Bos Su. Bos Su sangat baik. Lin Fen. Aku tahu kamu punya banyak pertanyaan untukku,
Nanti kita bicara lagi. Urusan grup harus diselesaikan dulu. Baik. Semuanya dengarkan, kalian sudah memilih kami. Jadi aku harap di antara kalian ada yang menerima suap dari Wang Sanjin. Bisa jujur mengaku, kalau tidak, grup tidak menyambut kalian. Yang mengaku sekarang, aku bisa memaafkan. Semuanya berjalan seperti biasa, tapi kalau ketahuan, jangan salahkan aku. Bos Su, aku sudah menggunakan banyak. Kalau begitu, Tidak bisa, harus dilunasi sebelum besok. baik, yang mulia ini benar-benar. Benar, aku adalah Dewa Perang Utara. Lihat yang mulia tidak memberi hormat, Carrie Maddie. Sebulan lagi, pernikahanku dengan Yan Ran akan diadakan di hotel termewah saat itu. Aku harap kalian semua datang. Bos Lin, urusan pernikahan serahkan padaku. Aku jamin akan berjalan lancar. Ayo pergi. Lin Fen, kamu benar-benar tentara naga utara? Iya Yan Ran, kekuatanku sekarang cukup untuk melindungimu dan ibu, tidak akan ada lagi orang yang mengganggumu. Ya Nyonya, tenang saja, tidak akan ada lagi orang yang mengganggumu, sebaliknya, mereka yang mengganggumu akan membayar mahal. Mereka, aku tidak akan melepaskannya. Lin Fen, Yan Ran, ayo pulang. ya ayo, ibu masih menunggu di rumah. Baik. Megui, kamu pulang saja. Baik yang mulia, Ibu, Yan Ran. Kamu tidak APA? Ibu, aku baik-baik saja. duduk dulu. NAK, Yan Ran. Tuan Wang tidak melakukan APA padamu, kan? Ibu tenang saja, Wang Sanjin sudah kukalahkan dan dia harus membayar ganti rugi. Kerugian perusahaan kita. Masa sih? Nak, jangan bohong sama ibu. Bu, aku beneran gak bohong. Bu, Lin Fen punya identitas yang sangat penting. Nggak bilang ke ibu, sekarang kita nggak bakal ditindas lagi. Maksudnya APA? Ibu, aku ini Dragon Lord dari utara. Dulu kan aku difitnah sama Wang Sanjin. Dibuang ke perbatasan utara. Di sana, aku berusaha keras sampai jadi Dragon Lord dari negeri naga, jabatannya sangat tinggi. Dulu gak bilang. Takut ibu kaget. Sekarang udah aman, semuanya udah berlalu. Dragon Lord. Nak, Tuan Wang bilang kamu cuma pura-pura. NAK, kita nggak boleh ngelakuin hal kayak gini. Ini bisa masuk penjara. Bu, beneran. Gak percaya tanya Yan Ran. Benar, Bu. Lin Fen tadi masih terjaga Wang Sanjin dan kawan-kawannya. Dihajar habis-habisan. Anak ibu sudah sukses. Bu, kenapa? Ibu senang. Keluarga kita akhirnya dapat kebahagiaan setelah sekian lama menderita. Nggak bakal ditindas lagi. Bu, mulai sekarang gak ada yang bakal berani nindas kita. Ibu mau masak sup ayam buat kalian. Yang mulia. Yang mulia, ampun. Kami juga nggak tahu. Kalau Lin Fen itu beneran Dragon Lord dari utara. Kami kira dia. Lu pikir apa? Dasar orang-orang bodoh. Masa Dragon Lord dari utara aja nggak kenal? Buat apa kalian dibiarkan hidup? Ampun. Aku ada akal. Aku punya cara. Bicaralah. Lin Fen bulan depan nikah, mau ngadain ulang pernikahan. Buat undangannya, Su Yan Ran, kita bisa manfaatin kesempatan ini. Iya bener. Yang paling Lin Fen pedulin itu keluarganya. Pernikahan. Lin Fen. Aku bakal bikin lo mati mengenaskan. Wen Xuan, apa rencanamu bakal berhasil? Tenang saja, Paman. Perempuan Lin Kingsway itu pengen banget naik kelas, pasti nggak masalah. Dalam keadaan kayak gini, cuma aku yang bisa coba. Semangat, sepupu. Tuan Murong juga Casey kita bantuan. Tidak masalah sama sekali. Kakak Wang, APA kamu serius? Kalau aku berhasil melakukan ini, kamu harus menikahiku. Kakakku selalu menepati janji,
mana mungkin ingkar. Enggak. Aku terlalu senang, Kakak Wang. Aku harus memanfaatkan kesempatan ini. Lin Fan Suyanran. Ingin hidup bahagia selamanya? Jangan mimpi. Aku punya banyak aib Suyanran. Banyak juga foto mesumnya. Tunggu saja acara pernikahan mereka hancur. Makanya aku suka, kamu memang jahat. Wahahaha. Gimana? Lumayan kan? Lumayan lah. NK, jangan sibuk di sini. Senang banyak TMU. Kenal sama mereka. Baik. Gimana? Selamat ya, makan minum yang enak. Masakannya oke kan? Suyanran, wanita jalang. Sudah terlalu banyak kejahatanmu. Hari ini aku akan membongkarmu. Suyanran, kamu merayu. Banyak pria, tidak malukah kamu? Mengadakan pernikahan di sini, sialan. Aku ingin semua orang melihat pengantin ini. Merayu Tuan Wang, Tuan Zhao, Tuan Liu, Tuan Su. Bahkan tidur dengan banyak pria, lihatlah pengantin itu. Katanya tidak sopan, lihat foto itu, tidak tahu malu. Astaga, wanita ini kehidupan pribadinya sangat berantakan. Tidak tahu malu, tidur dengan banyak pria. Tubuhnya memang bagus. Tubuhnya oke, cukup cantik. Itu semua foto hasil jebakan kalian. Kamu memelukkan keluarga. Kalau kamu tidak melakukan banyak hal, mana mungkin ada sila di tangan orang hari ini? Aku akan tanyakan pada semua orang, wanita seperti APA. Dia sebenarnya. Ayo semua lihat. Lin Fan, gimana? Dia mau mempermalukanku dengan foto. Tenang, foto di kameranya sudah kuganti. Apa? Mana mungkin aku biarkan pernikahan kita bermasalah. Ayo semua lihat, foto ini jelas-jelas. Anda editan. Istriku tidak segemuk ini. Foto-foto ini jelas-jelas dia. Lin Fan, jangan asal tuduh. Banyak yang paham di sini. Ayo lihat. Ini kan hasil editan? Kalau dilihat kayaknya di Photoshop. Foto ini nggak mirip. Nah, yang ini. Ayo lihat. Yang ini paling nggak tahu. Malu. Siapa yang nikahin dia? Sial 7 turunan. Bukan wanita ini. Kok bisa dia? Kok bisa begini? Dia kenapa sih? Ini bukan aku. Lihat tuh cewek, tubuhnya mantap banget. Ini. Bukan. Dia sudah gila. Jangan terpengaruh. Megui. Ya. Bawa dia keluar. Bukan aku. Kan sudah kubilang, wanita nggak bisa diandalkan. Sampah banget. Murong Kuohai. Lin Fan. Aku datang hari ini untuk mengambil token naga utara darimu. Cuma modal itu? Cuma modal ini. Lin Fan, kau meninggalkan utara tanpa izin, melanggar peraturan token naga. Atasan memerintahkan penangkapanmu segera. Hari pernikahanku, kau pikir aku nggak siap? Atasan memerintahkan. Aku nggak tahu. Jangan banyak bacot. Lin Fan, hari-hari indahmu sudah berakhir. Setelah kubunuh, wilayah utaramu otomatis jadi milikku. Murong Kuohai, kau pikir aku nggak siap sama sekali? Perintah Raja datang. Siapa naga utara Lin Fan? Ya. Perintah Raja. Naga utara Lin Fan luar biasa, memimpin dengan bijak. Kini dinaikkan jadi pangeran, gelar naga pelindung negara, pantas. Naga terima perintah. Kekuatan naga memang dahsyat. Selamat, Yang Mulia Naga. Terima kasih, utusan. Kok bisa begini? Kau Murong Kuohai, Ken? Aku dapat juga? Pasti dong. Murong Kuohai Lesek. Kejahatanmu sudah tak terhitung, semua perbuatan burukmu. Sekarang kamu dan semua bawahannya akan dimasukkan ke penjara.
Apa kalian tidak salah? Hukuman seumur hidup, bawa pergi. Lin Fen, Yanran, mulai sekarang tidak akan ada yang bisa menyakitimu lagi. Yanran, maukah kamu menikah denganku? aku mau.